Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nur dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami, yaitu model pendidikan konservasi berdasarkan riset dan inovasi berwawasan konservasi. Next. Baik, di sini anggota dari kelompok 10 yang pertama ada Hoirunisa dengan NIM 4512421033. Yang kedua ada saya sendiri, Damaris Clara Sabrina dengan NIM 1511421123. Yang ketiga ada Irsalina Filsah dengan NIM 1511421105. Dan yang keempat ada Uswatun Rina Pamungkas dengan NIM 4512421018. Next. Mohon maaf sebelumnya ada kendala sedikit. Di sini materi dari kami ada 3 submateri. Yang pertama ada pengertian riset dan inovasi berwawasan konservasi. Yang kedua ada pentingnya riset terkait konservasi 3 pilar. Dan yang ketiga ada inovasi solutif untuk mengatasi permasalahan terkait 3 pilar. Next. Yang pertama di sini adalah pengertian riset dan inovasi berwawasan konservasi. Riset menurut KBBI adalah penyelidikan atau penelitian suatu masalah secara bersistem, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik. Tujuan dari riset adalah menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta yang ada sebelumnya. Lalu di sini ada inovasi. Inovasi menurut KBBI adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru atau pembaruan, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, yaitu gagasan, metode, atau alat.
Dan manfaat dari inovasi ini adalah untuk membawa hal baru yang dapat mempermudah atau meringankan kehidupan manusia dan membawa manusia ke kondisi kehidupan yang lebih baik. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Hoirunisa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya lanjutkan, yaitu berdasarkan pedoman program kreativitas mahasiswa tahun 2020, ada 6 jenis penelitian. Yang pertama yaitu penelitian pengembangan, yang merupakan jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih dalam tentang teori pada ilmu tertentu. Kemudian ada penelitian dan pengembangan, yang memiliki jenis penelitian kepentingan komersial dan berkaitan dengan riset ilmiah, murni, serta pengembangan aplikatif teknologi. Selanjutnya ada penelitian eksploratif, yaitu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan definisi atau penjelasan tentang konsep atau pola. Selanjutnya ada penelitian verifikatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menguji teori atau hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkuat atau melemahkan teori atau hasil penelitian sebelumnya. Kemudian ada riset operasi, menggunakan berbagai model seperti model matematika, statistika, dan algoritma untuk mendapat nilai yang hampir optimal atau optimal pada sebuah masalah kompleks. Kemudian yang terakhir yaitu ada riset pemasaran dan riset pasar. Merupakan kegiatan mencari informasi akurat dalam bidang pemasaran. Riset dan inovasi berwawasan konservasi dengan pendekatan 3 pilar, yaitu nilai dan karakter, seni dan budaya, serta sumber daya alam dan lingkungan, diharapkan dapat mengatasi atau paling tidak mengurangi dampak negatif dari masalah lingkungan yang terjadi pada saat ini. Selain itu, diharapkan juga untuk dapat menciptakan teknologi, baik itu teknologi yang baru atau memodifikasi dari teknologi lama sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Oswatundrina. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, untuk materi mengenai pentingnya riset terkait konservasi 3 pilar akan saya paparkan ya. Jadi permasalahan lingkungan yang hadir saat ini itu semakin memburuk ya. Hal ini sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dunia. Sehingga karena semakin banyaknya permasalahan hingga menuntut untuk adanya solusi. Nah, solusi seperti apa itu? Yaitu solusi yang mampu untuk menghambat penurunan kualitas lingkungan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan kegiatan konservasi yang komprehensif sampai tuntas. Nah, riset yang dilakukan itu hanya yang memiliki dampak signifikan terhadap penyelesaian permasalahan, baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung. Penelitian ini itu tidak hanya berpusat pada teknologi, terkait dengan teknologi saja, tetapi juga mengenai perubahan mindset dan perilaku dasar masyarakat, sehingga masyarakat itu dapat mengimplementasikan dan berkontribusi serta mempercepat penyelesaian masalah yang ada. Nah, riset inovatif mengacu pada wawasan 3 pilar konservasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang hadir di dunia saat ini. Seperti itu. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Irsalina. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait inovasi solutif untuk mengatasi permasalahan terkait 3 pilar. Hal ini berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama itu ada tanpa kemiskinan, artinya tentang meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar, dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana. Yang kedua ada tanpa kelaparan, itu artinya menjamin bahwa semua orang dapat menikmati makanan yang aman dan bernutrisi sepanjang tahun. Yang ketiga ada kehidupan sehat dan sejahtera, itu tentang membantu masyarakat untuk hidup sehat dan panjang umur. Lalu yang keempat ada pendidikan yang berkualitas,
itu tentang meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar, dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana. Yang kelima ada kesetaraan gender. Ini berbicara tentang mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Lalu yang keenam ada air bersih dan sanitasi layak. Itu memastikan semua orang untuk memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi. Lalu yang ketujuh ada energi bersih dan terjangkau. Itu berbicara tentang memastikan semua orang memiliki akses terhadap energi terbarukan. Lalu yang kedelapan ada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Artinya menciptakan pekerjaan yang layak dan peluang ekonomi bagi semua orang. Lalu yang kesembilan ada industri, inovasi, dan infrastruktur. Itu tentang memastikan keterpenuhan infrastruktur yang dibutuhkan oleh setiap orang agar dapat terhubung dengan seluruh dunia. Lalu yang ke-10 ada berkurangnya kesenjangan. Tujuan ini berbicara tentang mengurangi kesenjangan antara yang terkaya dan termiskin. Lalu yang ke-11 ada kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Itu artinya memposisikan kota-kota pada inti pembangunan berkelanjutan di tengah pesatnya urbanisasi. Yang ke-12 ada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Artinya itu mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap bumi melalui pola produksi dan konsumsi yang sewajarnya. Yang ke-13 ada penanganan perubahan iklim berhubungan dengan cara menghadapi dampak dari pemanasan global. Yang ke-14 ada ekosistem lautan berhubungan dengan melindungi pantai dan lautan. Lalu ekosistem daratan berhubungan dengan melindungi sumber daya alam dan marga satwa. Lalu yang ke-16 perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Ini berbicara tentang menjaga keamanan masyarakat dan memastikan bahwa pemerintah bekerja secara adil dan efektif. Lalu yang terakhir ada kemitraan untuk mencapai tujuan. Ini berbicara tentang bekerja sama pada tingkat global untuk mencapai SDGs yang mewujudkan agenda pasca 2015 yang telah disetujui. Lalu dalam riset inovatif ini dapat mengacu kepada ketercapaian 17 Sustainable Development Goals atau SDGs menggunakan tiga pilar konservasi. Agenda untuk pembangunan berkelanjutan atau SDGs adalah kesepakatan pembangunan yang baru untuk mendorong perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan yang mengacu kepada hak asasi manusia dan kesetaraan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Selanjutnya kita akan melihat video. Dipersilahkan untuk yang share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Aldina Eka Andriani, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Konservasi, serta teman-teman yang kami sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil analisis modesan konservasi 1. Marilah kita simak video berikut ini. Permasalahan yang sering terjadi seiring dengan banyaknya jumlah penduduk di dunia menuntut solusi yang diharapkan untuk mampu menurunkan kecepatan
percepatan penurunan kualitas lingkungan. Solusi yang diharapkan dapat mengatasi persoalan tersebut yaitu riset yang inovatif yang mengacu dalam 3 pilar konservasi. Riset merupakan suatu proses investigasi atau penyelidikan yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis. Sedangkan inovasi itu sendiri merupakan usaha mendaya gunakan pemikiran, kemampuan, imajinasi, dan berbagai stimulan maupun individu yang mengelilinginya guna menghasilkan sebuah produk baru. Melalui PKM kebersamaan mahasiswa psikologi tersebut, dapat kita pahami merupakan salah satu solusi dalam mengatasi limbah plastik dan daur ulang kertas yang sudah tidak terpakai. Yang kita pahami, ini merupakan solusi inovatif dalam rangka riset dan inovasi pendidikan konservasi dalam rangka menjaga lingkungan hidup. Oleh karena itu, kita harus mendukung serta mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehingga lingkungan kita dapat terjaga dengan baik. Pentingnya riset dan inovasi dalam berwawasan konsep dan solusi akan dapat terpecahkan dengan baik apabila riset tersebut tidak hanya terkait dengan teknologinya saja, tetapi perubahan pola pikir atau mindset serta perilaku yang mendasar kepada masyarakat untuk dapat menerapkan atau mengimplementasikan dalam rangka berkontribusi dan mempercepat penyelesaian permasalahan, misalnya permasalahan pada lingkungan hidup, yang artinya riset ini tidak mengacu pada teori saja, melainkan dapat mendorong semua orang untuk menyelesaikan atau menjaga lingkungan hidup dengan baik, secara langsung maupun tidak langsung, yang dampaknya dapat kita semua rasakan secara signifikan dan terasa tuntas dalam penyelesaiannya. Salah satu tujuan dari
Inovasi adalah menciptakan kebudayaan baru untuk kehidupan manusia melalui penemuan atau perkembangan baru dari ide-ide inovatif yang berhasil di. Demikian teman-teman presentasi dari kelompok 10. Apabila dalam kami menyampaikan presentasi terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih, dan untuk waktu selanjutnya diberikan kepada kelompok 11 untuk melanjutkan presentasi. Terima kasih. Baiklah, di sini saya izin share screen terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Baiklah, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 11 akan menyampaikan presentasi dengan materi membangun agen konservasi. Adapun untuk anggota dari kelompok kami di sini terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Muhammad Rifki Trihadianta, lalu ada Muhammad Reza Fauzan Sarwono, lalu ada saya sendiri, Saiful Dama Maulidin, dan yang terakhir ada Irfan Alfian Rizky. Adapun untuk submateri dari presentasi kami, yang pertama ada hakikat dan fungsi agen konservasi, lalu yang kedua ada ciri-ciri dan peran agen konservasi, yang ketiga ada pembinaan agen konservasi, dan yang terakhir ada pemberdayaan agen konservasi. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, waktu dan tempat. Yang pertama ada hakikat dan fungsi agen konservasi. Agen konservasi atau kader konservasi adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang konservasi yang secara sukarela bersedia dan mampu menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pencapaian 3 pilar konservasi. Adapun pembentukan agen atau kader konservasi dapat ditempuh melalui penunjukan maupun proses pendidikan atau pelatihan. Keberadaan agen konservasi difungsikan sebagai pelopor dan penggerak praktik-praktik konservasi serta berperan aktif dalam menumbuh kembangkan upaya-upaya konservasi di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar fungsi yang dimilikinya, agen atau kader konservasi memiliki sejumlah akses yang istimewa untuk meraih dan memperoleh praktik-praktik konservasi. Baik, saya akan menjelaskan ciri-ciri dan agen konservasi. Yang pertama, untuk ciri-ciri agen konservasi itu yang pertama, cara pandang dan berpikirnya. Cara berpikir seorang agen konservasi adalah berpikir jadi ciri-ciri seorang agen konservasi yaitu cara pandang dan berpikirnya. Jadi sebelum melakukan sesuatu, mereka memikirkan apa akibat yang akan ditimbulkan atas tindakan yang akan mereka lakukan. Jangan sampai hal tersebut akan merusak kelestarian alam meskipun bisa dibilang perbuatan itu dianggap sepele oleh orang lain.
Yang kedua, kebiasaan atau perilakunya sehari-hari, yang dimana kesehariannya seorang agen konservasi bertingkah laku dengan menerapkan nilai-nilai konservasi yang ada. Selain itu, mereka aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konservasi dan aksi menyelamatkan bumi serta menyebarluaskan pengetahuan mengenai pentingnya konservasi kepada masyarakat luas. Selanjutnya, teman di sekitarnya, di mana agen konservasi akan menjadi contoh bagi teman-temannya, di mana perilaku hidupnya yang bersih, jujur, berjiwa pemimpin, disiplin, suka membantu, membuat orang akan merasa nyaman. Lalu yang terakhir, lingkungan sekitarnya. Seorang agen konservasi tentunya akan selalu menjaga kebersihan lingkungan rumahnya, sebab hal tersebut merupakan cerminan dirinya sendiri. Agen konservasi mengerti dengan baik pentingnya lingkungan yang bersih. Dari lingkungan yang bersih, kita bisa belajar dengan baik, sehingga bisa menciptakan pemikiran-pemikiran yang dapat mengubah Indonesia ini menjadi lebih baik. Selanjutnya, ada peran agen konservasi. Ada beberapa yang bisa dinobatkan sebagai agen konservasi. Yang pertama itu inisiator, lalu yang kedua ada motivator, lalu fasilitator, lalu dinamisator, dan yang terakhir teladan atau model. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya untuk materi pembinaan agen konservasi, saya serahkan kepada Mas Irfan. Baik, untuk materi selanjutnya, yaitu pembinaan agen konservasi. Sebelumnya suara saya apakah terdengar? Terdengar, Mas. Ya. Untuk pembinaan agen konservasi ini dibagi menjadi dua, yaitu metode langsung dan juga metode tidak langsung. Yang pertama, metode langsung. Metode langsung ini dijalankan untuk membina agen konservasi dengan melibatkan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan menggunakan praktik-praktik konservasi. Nah, kemudian yang kedua, metode tidak langsung. Metode tidak langsung ini digunakan dalam pembinaan agen konservasi melalui perantara, seperti misalnya leaflet, video, dan metode perantara lainnya. Materi selanjutnya adalah pemberdayaan agen konservasi. Untuk mewujudkan peran agen konservasi, maka perlu dilakukan pemberdayaan kepada mahasiswa sebagai agen konservasi. Agar bisa menjadi agen konservasi yang andal, pemberdayaan dimaksud meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan kebiasaan. Yang pertama adalah tahu. Tahu memiliki arti bahwa mahasiswa sebagai agen konservasi mengetahui, paham, dan sadar untuk berperan nyata sebagai agen konservasi. Untuk memperkuat aspek pengetahuan ini, mahasiswa diwajibkan mengikuti mata kuliah pendidikan konservasi. Yang kedua adalah bisa. Bisa memiliki arti bahwa mahasiswa dapat dan terampil mempraktikkan perilaku konservasi di kampus maupun di luar kampus. Misalnya, mahasiswa diajari untuk mengolah sampah secara benar, menemukan sumber energi berbasis biogas, menjadi teladan dalam aktivitas hemat energi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah terbiasa. Terbiasa dalam arti mahasiswa dikondisikan untuk terbiasa menunjukkan sikap dan perilaku konservasi dalam diri mahasiswa, kapanpun, dimanapun, dan dalam suasana apapun. Kebiasaan-kebiasaan yang perlu ditumbuhkan diantaranya membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kampus, biasa bersikap jujur dalam mengerjakan tugas kuliah atau mengikuti ujian, dan lain sebagainya. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, selanjutnya kami akan menampilkan video pendukung materi.
I'm Matt Smith. I'm the conservation agent for Morgan County. The benefit of being a conservation agent here in Missouri is we don't work inside all day, all the time. We get to get out, we get to get in a boat, we get to get in our trucks and drive the county roads. We get to check the people that are hunting and fishing. We get to see the kids' first deer. We get to see the kids' first fish. Here on Lake of the Ozarks, the boats help us tremendously. Our boats aren't marked anyway, so we can see people from a long ways off with binoculars and tell whether or not they are fishing before they really realize who we are. Today we were able to get out and check a couple people on boats fishing and a couple people from the docks fishing. And even we were able to check a trout line here on the lake today. Dealing with the public, the vast majority of them are really, really good. They like to see you out. They like to see you doing your job. They thank you for doing the job that you're doing out here. You will get a couple people that are a little upset to see you. Typically, those are the people that are in violation some way, somehow. The best thing about being a conservation agent is just knowing that if someone needs you, you're there and you can help them at any time. You do actually make a difference. If you don't stop the people that are going to take 100 crappie, no one will. We have to make sure that people don't use and abuse the resource here in Missouri. And that's why we have seasons and we have limits set on things to make sure that future generations have something for them to hunt and fish with. At the end of the day, it makes you feel great. It makes you feel accomplished and it's a rewarding career. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dalam penyampaian kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke kelompok berikutnya. Baik, langsung kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai refleksi pendidikan konservasi melalui implementasi dan evaluasi 3 pilar konservasi. Selanjutnya, anggota dari kelompok 12 adalah Aksal Panggeskemilang, Raditya Arinanda, Marsyanda Adelia Iklima. Implementasi konservasi merupakan berbagai tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program konservasi yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan. Karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai. Dalam hal ini, implementasi konservasi dapat diwujudkan melalui 3 pilar konservasi berupa kegiatan pelestarian lingkungan dengan tetap memperhatikan manfaat yang bisa diperoleh pada saat ini dengan cara tetap mempertahankan setiap keberadaan komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Next. Maaf Adel, bisa di next. Tiga pilar konservasi ada implementasi 3 pilar ada 3, yaitu implementasi pilar sumber daya alam dan lingkungan, implementasi pilar nilai dan karakter konservasi, dan implementasi pilar seni dan budaya. Next. Yang pertama, implementasi pilar sumber daya alam dan lingkungan.
Sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup yang menjadi bagian pentingnya kehidupan. Lingkungan terdiri atas unsur sumber daya alam yang meliputi hayati dan non-hayati, serta sumber daya manusia. Beberapa contoh implementasi pilar sumber daya alam dan lingkungan antara lain, yang pertama, sistem transportasi internal kampus UNES. Mengurangi pergerakan kendaraan mesin berbahan bakar fosil di kawasan kampus adalah salah satu upaya dalam implementasi kebijakan transportasi internal. Yang kedua, budaya berjalan kaki dan bersepeda. Budaya berjalan kaki dan bersepeda menjadi salah satu upaya kampus guna meminimalisir polusi. Yang ketiga, penanaman pohon. Universitas Negeri Semarang konsisten dan berkomitmen melakukan kegiatan konservasi sejak dideklarasikan sebagai Universitas Konservasi tahun 2010. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aksal Panggas Gemilang. Untuk Aksal Panggas dipersilakan. Karena Aksal Panggas mengalami sedikit gangguan, akan saya lanjutkan. Implementasi pilar nilai dan karakter konservasi merupakan salah satu pilar konservasi yang dijadikan pijakan bagi warga kampus dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Adalah pilar nilai dan karakter. Nilai dan karakter konservasi telah dikembangkan oleh masing-masing fakultas dan menjadi milik bersama seluruh warga UNES. Nilai dan karakter ini meliputi nilai inspiratif, humanis, peduli, nilai inovatif dan kreatif, nilai adil, nilai sportif, dan nilai peduli. Beberapa contoh implementasi nilai dan karakter konservasi antara lain tergambar dalam kegiatan berikut. Yang pertama, program pengenalan akademik dan kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang atau PPAK UNES 2019. Yang kedua, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru UNES atau PKKMB UNES 2020 secara daring. Yang ketiga, pelatihan karakter bagi mahasiswa bidik misi FIS 2019. Dan yang keempat, workshop pengembangan karakter konservasi. Yang kelima, pendidikan dan pelatihan atau diklat kader konservasi tingkat pemula. Mohon maaf, sebentar ada kesalahan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adel. Adel, silakan.
Baik, selanjutnya implementasi pilar seni dan budaya. Pilar seni dan budaya bertujuan untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan etika dan budaya lokal untuk menguatkan jati diri bangsa. Beberapa contoh implementasi seni dan budaya konservasi antara lain tergambar dalam kegiatan berikut. 1. Program pengenalan akademik dan kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang atau PPAK. 2. Membuat lembaga amal zakat infak dan sedekah atau LAZIS UNES pada tahun 2014. Yang ketiga, merumuskan kebijakan akademik pengembalian keputusan dalam senat universitas juga dilakukan dengan musyawarah. Yang keempat, Kamis berbahasa Jawa. Kelima, Selasa Legen. Keenam, pengembangan aplikasi bahasa Jawa. 7, upacara dengan bahasa Jawa. Ke-8, festival drama bahasa Jawa. Dan yang terakhir, festival film bahasa Jawa. Selanjutnya, menumbuhkan kepedulian terhadap ketercapaian visi dan misi UNES sebagai berwawasan konservasi. 1. Pengembangan buku ajar PLH berkarakter berbasis konservasi. Sebagai kebutuhan untuk mahasiswa dalam mewujudkan pemahaman dan kepedulian terhadap berbagai isu lingkungan yang terjadi saat ini. Yang kedua, menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari pendidikan karakter dilakukan melalui strategi kurikuler dan ekstrakurikuler. Strategi kurikuler untuk menumbuhkan kesadaran dan karakter peduli lingkungan dengan melalui pendidikan lingkungan hidup. Ketiga, larangan penggunaan plastik sekali pakai UNES melalui UNES Peduli Plastik atau UPP. Bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dalam mendukung ketercapaian misi konservasi UNES. Yang keempat, UNES secara periodik dan kontinu melakukan evaluasi diri guna memastikan ketercapaian visi dan misi UNES. Evaluasi diri dilakukan untuk menilai kinerja UNES dan memantau perjalanan untuk mewujudkan visi dari UNES. Mungkin yang terakhir bisa dibacakan oleh Axel Panggas Gemilang. Hambatan UNES dalam mewujudkan konservasi. Yang pertama, belum adanya kesadaran dari warga kampus atau dari aktivis kampus hingga mahasiswa. Lalu yang kedua, kegiatan seperti memilah sampah, pengurangan plastik, dan tisu belum sepenuhnya terlaksana. Yang ketiga, kawasan kampus yang bebas rokok. Yang keempat, boros dalam penggunaan listrik. Yang kelima, kurang sumber daya finansial dalam melakukan kegiatan konservasi. Dan yang terakhir, kurangnya komitmen pihak kampus dalam menjalankan kebijakan konservasi. Next. Berikut merupakan presentasi yang bisa kelompok 12 sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi kami. Jika ada pertanyaan bisa dilanjut di diskusi grup. Terima kasih. Digelontorkan dalam rangka penyelamatan bumi. Tanpa adanya pengetahuan dan kesadaran pribadi, penyelamatan bumi dalam bingkai konservasi akan cepat sirna.
seolah konservasi merupakan panggilan jiwa yang mendorong seluruh umat manusia berjalan sesuai dengan fitrahnya, yakni menjadi khalifah di muka bumi. Tugas berat ini senantiasa akan mendapat terpaan badai yang membuat bumi dan alam seisinya ini mengalami kerusakan. Tentu hal itu tidak diinginkan bersama, kan? Permasalahan lingkungan yang kian kompleks seiring pertambahan jumlah penduduk di dunia menuntut solusi yang diharapkan mampu menurunkan kecepatan penurunan kualitas lingkungan. Solusi yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut ialah riset yang inovatif mengacu kepada 3 pilar konservasi yang terdiri atas nilai dan karakter, seni dan budaya, serta sumber daya alam dan lingkungan. Riset yang dibutuhkan yaitu terkait teknologi dan perubahan mindset serta perilaku mendasar masyarakat agar dapat mengimplementasikan dan berkontribusi sehingga permasalahan ini dapat segera terselesaikan. Riset dan inovasi berwawasan konservasi 3 pilar terkait nilai dan karakter, seni dan budaya, serta sumber daya alam dan lingkungan dapat berjalan seiring dengan harapan permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini dapat dikurangi atau diminimalkan dampak negatifnya, sehingga memberi manfaat lebih baik dan lebih luas bagi masyarakat. Riset yang diberikan merupakan riset yang memiliki dampak yang signifikan terhadap penyelesaian masalah pada lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga yang dibutuhkan bukan hanya teknologi, tetapi juga perubahan mindset dan perilaku mendasar masyarakat agar dapat menerapkan, berkontribusi, dan mempercepat penyelesaian masalah. Sebagai universitas berwawasan konservasi, memberikan langkah nyata dan cerdas dengan menempatkan konservasi menjadi branding yang tidak banyak dimiliki oleh perguruan tinggi di dunia. Ciri pembeda inilah makin meneguhkan jati diri UNES sebagai institusi pendidikan tinggi yang memiliki tugas mulia dalam mendidik dan sekaligus menjaga tatanan alam menjadi seimbang. Dalam upaya meneguhkan diri menjadi sebuah universitas konservasi, UNES telah melakukan beberapa program antara lain adalah Gerakan Penghijauan Kampus, Pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati atau Taman Kehati, Gerakan Penggunaan Moda Transportasi Non-Bahan Bakar Fosil, Pemilahan Sampah, Pengelolaan Sampah Organik menjadi Kompos, melakukan inventarisasi awal flora dan fauna khususnya burung dan kupu-kupu, penangkaran kupu-kupu, melakukan pendidikan konservasi, pengelolaan administrasi akademik di UNES dari sistem lama yang berjalan secara stand-alone dan melalui jaringan komputer terbatas di tingkat universitas ke sistem baru berbasis web yang bernama Sikadu. Yaps, dalam implementasi Universitas Konservasi UNES ditopang oleh 7 pilar konservasi, yaitu yang pertama, arsitektur hijau dan transportasi internal. Yang kedua, biodiversitas. Ketiga, energi bersih. Keempat, seni budaya. 5, kaderisasi konservasi. 6, paperless policy. Dan yang ketujuh yaitu pengolahan limbah. Universitas Negeri Semarang sudah ada beberapa nilai-nilai karakter konservasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan kampus, di antaranya yaitu inspiratif, humanis, peduli, inovatif, kreatif, sportif, jujur dan adil, menginspirasi tanpa harus menggurui, bersikap humanis dengan sesama manusia, peduli pada sesama dan lingkungan,
terus berinovasi dan berkreasi dalam akademik dan non-akademik. Sportif dalam bertindak, jujur saat diberi amanah, dan adil saat membuat keputusan. Baik, demikian presentasi dari kelompok 12. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai refleksi pendidikan konservasi melalui implementasi dan evaluasi 3 pilar konservasi. Kelompok 13 beranggotakan Muhammad Faik Akmal dengan NIM tertera, Rendra Yurniar Ardiansyah dengan NIM tertera, dan Salman Alfarisi dengan NIM tertera. Materi yang akan dibahas oleh kelompok 13 yaitu implementasi konservasi, implementasi 3 pilar konservasi, dan evaluasi dan kendala konservasi. Implementasi konservasi. Pengertian implementasi konservasi. Implementasi konservasi adalah berbagai tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program konservasi yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan. Karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai. Dalam hal ini, implementasi konservasi dapat diwujudkan melalui 3 pilar konservasi berupa kegiatan pelestarian lingkungan dengan tetap memperhatikan manfaat yang bisa diperoleh pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan setiap keberadaan komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Kemudian implementasi 3 pilar konservasi UNES. Yang pertama yaitu implementasi pilar sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup yang menjadi bagian penting untuk kehidupan. Lingkungan terdiri atas unsur sumber daya alam atau SDA yang diikuti SDA hayati dan non-hayati, serta sumber daya manusia atau SDM. Beberapa contoh implementasi pilar sumber daya alam dan lingkungan antara lain tergambar pada kegiatan-kegiatan berikut. Yaitu seperti sistem transportasi internal kampus Universitas Negeri Semarang yang mengurangi pergerakan kendaraan mesin berbahan bakar fosil di kawasan kampus adalah salah satu upaya dalam implementasi kebijakan transportasi internal. Kemudian budaya berjalan kaki dan bersepeda. Budaya berjalan kaki dan bersepeda menjadi salah satu upaya kampus meminimalisir polusi. Kemudian penanaman pohon. UNES konsisten dan berkomitmen melakukan kegiatan konservasi sejak dideklarasikan sebagai Universitas Konservasi pada tahun 2010. Yang kedua yaitu implementasi pilar nilai dan karakter. Salah satu pilar konservasi yang dijadikan pijakan bagi warga kampus dalam berpikir, bersikap, dan bertindak adalah pilar nilai dan karakter. Nilai dan karakter konservasi telah dikembangkan oleh masing-masing fakultas dan jadi milik bersama seluruh warga UNES. Nilai dan karakter itu meliputi nilai inspiratif, nilai humanis, nilai peduli, nilai inovatif, nilai kreatif, nilai sportif, nilai jujur, dan nilai adil. Beberapa contoh implementasi nilai dan karakter konservasi antaranya tergambar pada kegiatan-kegiatan berikut ini, yaitu program pengenalan
Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang atau PPAK UNES pada tahun 2019, kemudian pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang atau PKKMB UNES yang dilaksanakan 2020 secara daring, kemudian pelatihan karakter bagi mahasiswa bidik misi FIS tahun 2019, kemudian workshop pengembangan karakter konservasi, kemudian pendidikan dan pelatihan atau diklat kader konservasi tingkat pemula. Yang ketiga yaitu implementasi pilar seni dan budaya. Pilar seni dan budaya bertujuan untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan etika dan budaya lokal untuk menguatkan jati diri bangsa. Beberapa contoh implementasi seni dan budaya konservasi antara lain tergambar dalam kegiatan-kegiatan berikut ini, yaitu kegiatan pengenalan program akademik dan kehidupan kampus atau PKK, kemudian membuat lembaga amil zakat, infak, dan sedekah atau lazis UNES pada tahun 2014, kemudian merumuskan kebijakan akademik, pengambilan keputusan dalam senat universitas juga dilakukan dengan musyawarah. Kemudian Kamis berbahasa Jawa, kemudian Selasa Legen, kemudian pengembangan aplikasi bahasa Jawa, kemudian upacara dengan bahasa Jawa, kemudian festival drama bahasa Jawa, dan festival film bahasa Jawa. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Salman. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu menumbuhkan kepedulian terhadap ketercapaian visi dan misi UNES sebagai Universitas berwawasan konservasi. Next. Yang pertama yaitu pengembangan buku ajar PLH berkarakter berbasis konservasi, merupakan kebutuhan dalam mewujudkan pemahaman dan peningkatan kepedulian mahasiswa Universitas Negeri Semarang terhadap berbagai isu lingkungan yang saat ini tengah terjadi. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari pendidikan karakter dilakukan melalui strategi kurikuler dan ekstrakurikuler. Salah satu strategi kurikuler untuk menumbuhkan kesadaran dan karakter peduli lingkungan adalah melalui pendidikan lingkungan hidup. Next. Kemudian yang ketiga, larangan penggunaan plastik sekali pakai di UNES melalui UNES Peduli Plastik atau UPP. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian untuk mendukung ketercapaian misi konservasi UNES. Kemudian yang terakhir yaitu Universitas Negeri Semarang secara periodik dan kontinu melakukan evaluasi diri guna memastikan ketercapaian visi dan misi UNES. Secara umum, evaluasi diri ini dilaksanakan untuk menilai kinerja UNES dan memantau perjalanan dalam mewujudkan visinya menjadi Universitas Konservasi bertaraf internasional yang sehat, unggul, dan sejahtera pada tahun 2020. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rendra. Selanjutnya yaitu evaluasi dan kendala UNES dalam mewujudkan konservasi. Pertama yaitu belum adanya kesadaran dari warga kampus mulai dari aktivitas kampus sampai ke mahasiswanya. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan seperti memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik dan kertas tisu masih belum sepenuhnya dilakukan oleh semua mahasiswa. Hal lain yang masih menjadi hambatan adalah belum adanya kawasan kampus bebas asap rokok. Next. Selanjutnya, kendala lainnya yaitu borosnya penggunaan listrik karena jika sirkulasi udara dan cahaya yang masuk ke ruangan telah mencukupi maka tidak dibutuhkan AC maupun lampu pada siang hari. Kurangnya sumber daya finansial untuk melakukan kegiatan konservasi dan kurangnya komitmen pihak kampus dalam pengoptimalan kebijakan-kebijakan untuk menyukseskan kampus konservasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan
menampilkan video pembelajaran dari kelompok kami. Deforestasi merupakan suatu kegiatan. Pengundulan hutan merupakan kegiatan penebangan hutan atau tegakan pohon sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan non-hutan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, bahkan pemukiman. Efek dari deforestasi ini sangat luas dan sangat besar. Mengapa demikian? Sebab deforestasi ini bisa mengakibatkan kebanjiran di daerah sekitarnya. Kita ambil contoh pada hutan yang ada di Kalimantan. Saat ini deforestasi marak dilakukan dengan alasan pembukaan lahan untuk kelapa sawit. Maka dari itu, saya sebagai mahasiswa Universitas Negeri Semarang, sebagai kampus konservasi, mengajak kepada para penonton, mari kita jaga, kita lestarikan, kita rawat hutan kita untuk kelangsungan kehidupan yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk. Terima kasih untuk kelompok 10, 11, 12, dan 13 untuk pemaparan materinya. Dan izin mengingatkan juga untuk sesi tanya jawab, yakni diskusi, kita lanjut di WA Group sesuai perintah dari Ibu Nur. Terima kasih semuanya. Bisa diperkenankan untuk keluar dari room Zoom.